Ya, Iriani Pratiwi sebagai guru bahasa Indonesia akan membahas soal bahasa Indonesia mengenai pemahaman bacaan. Sebelumnya kalian telah mengerjakan soal tersebut terdiri dari 10 nomor mengenai pemahaman bacaan. Kita akan membahas soal tersebut satu per satu. Kita mulai dari soal yang pertama. Kalian bisa lihat teks tersebut ya berisi mengenai isi teks ya mengenai simpulan ya. Simpulan adalah ringkasan informasi inti yang bisa kalian ambil di dalam isi teks tersebut ya, bisa terdiri dari 2 paragraf atau lebih. Nah, simpulan biasanya ditentukan berdasarkan gagasan utama. Kalau kita lihat dari teks tersebut, gagasan utamanya berada di kalimat nomor 1 dan 4. Kalian lihat pada kalimat, kita harus mewaspadai adanya bentuk peperangan asimetris. Itu kalimat 1. Kemudian kalian lihat kalimat nomor 4 ya. Dalam perang asimetris terdapat 3 tahapan yang memungkinkan kita mengetahui apa hal tersebut memang perang asimetris atau bukan ya. Nah, simpulannya sudah jelas ya. Dari poin 1 dan poin 4 dari gagasan utama tersebut kita bisa ambil bahwa kita harus mewaspadai ya adanya apa bentuk peperangan asimetris yang polanya dapat dikenali melalui 3 tahap ya. Jadi opsi yang paling mendekati adalah yang A. Sudah pasti ya. Kita harus mewaspadai bentuk peperangan asimetris yang polanya dapat dikenali melalui 3 tahap. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal kedua membahas mengenai penggalan teks, menginformasikan tentang apa sih teks tersebut. Nah, kita bisa lihat soal nomor 2. Nah, kalau kalian lihat, informasi tersebut adalah informasi tersurat ya. Dapat dilihat dari sejumlah informasi yang disampaikan di teks ya. Jadi tersurat itu adalah isi yang ada di dalam teks yang bisa kalian cari di dalam teksnya ya. Di situ dibahas mengenai kerusakan hutan, kemudian adanya pembangunan kanal, lalu pembakaran lahan, lalu pembangunan rangkaian kanal dan jalan baru dan panjang kanal serta jalan tersebut. Nah, kalau kita lihat teks tersebut ya, menjelaskan tentang apa sih? Ya, tadi ada kerusakan hutan, kemudian ada lagi pembangunan kanal, kerusakan hutan. Ini sudah jelas ya. Opsi di sini menekankan kepada apa? Ya, betul sekali. Kawasan hutan banyak yang rusak akibat pembangunan kanal dan jalan baru. Nah, kalau kita lihat pembahasan tadi berarti mengarah ke jawaban yang mana nih? Ya, opsi B, yaitu kawasan hutan banyak yang rusak akibat pembangunan kanal dan jalan baru. Ya, itu adalah pembahasan mengenai soal nomor 2. Kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Nah, di sini mengenai masalah utama paragraf ya. Di teks tersebut, teks nomor 3, masalah apa sih sebenarnya yang dibahas? Nah, sebenarnya
saya pernah bilang ke kalian tipsnya kalau mau menjawab soal-soal seperti ini, lihat saja kata atau kalimat yang sering diulang beberapa kali. Biasanya itu akan menjurus kepada jawabannya. Nah, teruntuk soal nomor 3, kita lihat di situ membahas mengenai di kalimat yang pertama pembentukan kepribadian peserta didik. Ya. Lalu dibahas lagi ada penanaman, model-model yang perlu diperhatikan. Nah, tadi saya bilang ketika kata-kata tersebut sering diulang beberapa kali, biasanya mengarah kepada jawabannya. Nah, kita lihat di situ masalah utamanya adalah yang sudah pasti fokus kalimat nomor 1 atau pertama, yaitu pada dasarnya tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian peserta didik. Itu sudah kata kunci. Ya, berarti opsi yang betul adalah yang C. Betul sekali. Pembentukan kepribadian peserta didik. Ya, itu pembahasan soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mengenai inti kalimat. Inti kalimat hampir sama tadi dengan ringkasan dan juga simpulan, hanya inti kalimat sini untuk nomor 4 lebih singkat lagi. Ya. Kita lihat di sini inti kalimat. Nah, inti kalimatnya sederhana sekali ya. Terdiri dari inti subjek dan inti predikat. SP, subjek predikat. Ya, kalian bisa lihat. Nah, inti kalimatnya kita lihat adalah SPO. Nah, berarti kalau inti kalimat saja terdiri dari struktur kalimat SPO, subjek, predikat, objek, berarti kita bisa lihat di opsi nomor 4 di kalimat awal. Ya, warga menggerakkan ekonomi. Itu sudah inti. Warga menggerakkan ekonomi. Makanya ketika dia bisa menggerakkan ekonomi, sehingga dapat berjalan dengan berdaya, mandiri, dan kontribusi ya untuk pengembangan kota. Jadi kalimat tersebut sudah padu ya dengan opsi tersebut. Kita lanjut soal nomor 5. Di sini membahas mengenai kata sambung atau kita kenal dengan kata konjungsi. Ya. Di sini kita lihat pertanyaannya meminta kata sambung yang salah atau kurang tepat dari isi teks tersebut. Kita lihat kira-kira mana yang tidak cocok. Kita lihat kata sambung bahwa. Ya. Kata sambung bahwa sendiri atau kata konjungsi bahwa itu biasanya digunakan untuk perluasan ya, perluasan pada unsur kalimat ya, terdiri atas subjek dan predikat ya. Kemudian kata sambung atau itu setara ya, yang biasanya digunakan sebagai pemilihan ya. Kemudian kalau kita lihat kalimat nomor 1-nya nih ya, kalimat nomor 1 atau, pada kata atau, kalimat nomor 1-nya adalah masyarakat sudah mengetahui bahwa program reality show dituding settingan belaka atau penuh dengan gimmick. Atau ya, belaka atau penuh dengan gimmick. Nah, di sini adalah pemilihan. Kamu memilih ya. Nah, pada konteks yang nomor 1, kalimat nomor 1 itu sudah betul. Di situ dia memilih ya pada kata belaka atau penuh gimmick ya, belaka dan gimmick. Kemudian pada kata sambung atau konjungsi karena. Nah, kata konjungsi karena ini menandakan adalah sebab ya.
kita lihat kalimat nomor 3 yang menggunakan sebab. Beberapa waktu lalu, warganet membicarakan salah satu program reality show karena sempat terjadi keteledoran. Nah, sempat terjadi keteledoran. Berarti itu sebab ya. Lalu konjungsi jika. Jika adalah kata sambung sebagai syarat atau pengandaian. Syarat atau pengandaian. Nah, pada konteks jika di sini kita lihat kalimat nomor 5. Ya. Oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tak seharusnya menggunakan clip on. Ya. Jika sesuai jalan, berarti syarat ya tadi sudah betul ya. Nah, kita bisa lihat berarti yang kurang tepat yang mana ya, yaitu kesalahan pada kata sambung oleh karena itu ya, pada kalimat nomor 5 ya. Kalian lihat di situ oleh karena itu. Nah, di situ kata sambung tersebut ya, oleh karena itu adalah untuk atar kalimat sebab dan akibat ya, sebab dan akibat menggunakan konjungsinya oleh karena itu ya. Sedangkan di situ kita lihat makna dan hubungan antara kalimat nomor 4 sama 5 ya. Kata sambung ini dirasa kurang tepat ya. Kalau kita lihat tadi nomor 4 membahas mengenai clip on yang dipakai salah satu narasumbernya jatuh. Lalu kalimat nomor 5 mengatakan oleh karena itu, jika sesuai jalan cerita, narasumber yang baru ditemui saat itu juga tidak seharusnya menggunakan clip on. Dirasa kurang tepat ya. Sehingga yang jawabannya salah adalah opsi nomor 5 pada konjungsi oleh karena itu, opsi D ya, untuk soal nomor 5. Lagi soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 di sini membahas mengenai rujuk ya, kata yang merujuk. Nah, biasanya kata yang merujuk itu kata yang membahas sebelumnya ya. Kita lihat di sini kata tersebut itu ada di kalimat terakhir ya. Kalian bisa lihat, meskipun berkurang pesat, kecepatan tersebut mampu menyebabkan kerusakan yang parah. Nah, tersebut di sini berarti kira-kira apa nih? Nah, kalau kita lihat berarti tadi merujuk sendiri adalah merujuk kepada kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Nah, tadi di situ dibahas bahwa di awal bahwa gelombang tsunami mampu merambat dengan kecepatan tak terbayangkan. Kecepatannya mencapai 500 sampai 1000 km per jam. Nah, di sini dibahas bahwa pada saat itu mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang mencapai 50 sampai 30 km per jam. Nah, lihat kalimat sebelum kalimat yang ada kata tersebutnya ya. Kalian bisa lihat, pada saat mencapai bibir pantai, kecepatannya berkurang menjadi 50 sampai 30 km per jam, yang tadinya adalah 500 sampai 1000 km per jam. Nah, ya. Jadi di sini adalah merujuk di sini pada kata tersebut ya. Itu adalah mengarah kepada kecepatan tsunami, yaitu 50 sampai 30 km per jam. Ya. Jadi opsinya adalah yang E. Oke. Kita lanjut soal nomor 7. Di sini membahas mengenai kesalahan ejaan. Ya, kesalahan ejaan. Oke, kita
sepakat dulu mengenai ejaan. Ejaan di sini berarti kesalahan katanya, ya, entah penulisannya yang salah atau huruf besar kecil, ya. Nah, kita lihat di sini pada kalimat nomor 1, ya. Pada semester akhir, mahasiswa perguruan tinggi yang menempuh pendidikan sarjana ditugaskan untuk menyusun skripsi. Nah, penulisan kata perguruan tinggi, ya, tidak perlu diawali huruf kapital karena bukan nama organisasi, lembaga ataupun instansi, ya. Berarti kalimat nomor 1 kurang tepat, ya. Jadi ditemukan kesalahannya, yaitu tadi perguruan tinggi yang harusnya tidak perlu diawali awalan besar, ya. Lalu kalimat nomor 2, mereka bebas memilih judul untuk skripsi asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Nah, kalian lihat di situ tanda koma tidak perlu diletakkan sebelum konjungsi asalkan, ya. Jadi dirasa kurang tepat penggunaan tanda baca koma, ya. Lalu nomor 3, namun umumnya mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang dosen. Nah, kalian bisa lihat tanda koma harusnya diletakkan setelah konjungsi namun, ya. Koma itu diletakkan biasanya setelah konjungsi, ya. Itu kalimat nomor 3. Kemudian kalimat nomor 4, ya, pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Nah, di situ ada tanda koma, ya. Tanda koma tidak perlu diletakkan antara pedoman dan aturan karena bukan unsur perincian. Nah, jadi kira-kira yang tepat yang mana? Tentu saja yang nomor 5, ya. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam menyusunan skripsinya. Di situ terhindar sekali kesalahan ejaan. Di situ hanya menggunakan awalan aja besar H, padahal lalu diakhiri dengan titik setelah skripsi pada kata skripsinya baru titik. Sudah betul, ya. Kita lanjut ke nomor 8, ya. Masih sama kalau tadi kesalahan ejaan. Nah, sekarang kesalahannya ejaannya adalah kata di dalam paragraf. Nah, kita lihat di sini, ya. Kesalahannya di sini adalah penulisan tidak baku. Pasti kalian bisa langsung cepat ketemu, ya. Yang tidak bakunya yang mana? Kalau kita lihat di sini ada kata inovasi baru, inovasi, yang seharusnya kata tersebut adalah kata yang tidak baku. Bakunya adalah pada kata inovasi, ya. Saya rasa itu untuk nomor 8 pembahasannya. Kita lanjut ke nomor 9. Kita lihat nomor 9 membahas mengenai penggunaan tanda baca koma yang tepat yang mana sih? Nah, seperti sebelumnya soal yang pernah kita bahas tadi, bahwa konjungsi koma yaitu digunakan ketika setelah konjungsi baru koma, ya. Kita lihat di sini di nomor 1, oleh karena itu koma. Oleh karena itu konjungsi, ya. Lalu koma berarti betul. Lalu kita lihat nomor 2, jadi koma. Nah, jadi adalah konjungsi juga. Lalu nomor 3, akan tetapi, betul sekali, akan tetapi juga sama, masih konjungsi lalu koma. Kemudian yang keempat, kamu itu menyebalkan karena kamu tidak pernah menuruti perintahku. Nah, padahal di situ ada karena, tapi penggunaan komanya di nomor 4 sebelum karena. Jadi kurang tepat, ya. Jadi yang betul yang mana? Betul sekali, opsi yang B, ya. 1, 2, dan 3.
Itu adalah pembahasan nomor 9. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu nomor 10. Membahas mengenai apa sih? Nah, membahas mengenai perbaikan ejaan. Ya, kita akan koreksi bareng-bareng pada kalimat di gunung itu pun engkau akan dikenal orang. Bujuk Satilawati. Ya. Nah, kira-kira perbaikan ejaannya yang mana nih? Di situ terdapat dua, ya. Kalau kalian tegas melihat di situ ada ejaan di, ya, di sebagai apa? Iya, betul. Kata depan di dan di imbuhan. Ya, jadi di kebagi dua. Kita lihat di situ di gunung. Ya. Di ke punya batasan yang sama, di ke yang menunjukkan tempat, lokasi atau arah, di atau ke itu dipisah. Ya, pisah. Nah, sedangkan yang tidak menunjukkan tempat, arah, lokasi, di atau ke digabung. Nah, kita lihat kalimat di nomor 10, di gunung, berarti menunjukkan apa? Tempat, ya, atau lokasi. Berarti di gunung di sini harus dipisah. Betul sekali. Di gunung itu pun engkau. Nah, kalian pasti kejebak, engkau pasti huruf besar, ya. Tapi tidak, ya, engkau itu tidak huruf besar, tidak mengarahkan nama ataupun tempat dan lainnya. Jadi dia kecil dan akan dikenal. Dia bukan tempat, bukan lokasi, ya, dia imbuhan. Berarti dia digabung, bukan dipisah, ya. Dikenal orang, bujuk Satilawati. Berarti yang tepat yang mana? Betul sekali. Opsi yang A. Di gunung, dinya dipisah, itu pun koma engkau akan dikenal, dikenalnya gabung, ya. Oke, itu dia pembahasan nomor 10. Begitu juga diakhirinya pembahasan kita kali ini mengenai soal pemahaman bacaan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Semoga sukses selalu dan selalu belajar di rumah, ya. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.